Ada, dokter. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bunda-bunda sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya Dr. Alvin, spesialis kebidanan dan kandungan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang menjaga kesehatan tubuh pada masa nifas. Oke, jadi masa nifas ini merupakan sebuah masa yang penting bagi ibu setelah melahirkan. Nah, di mana masa nifas ini seorang ibu apabila sehat itu bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah menyusui, kemudian kesembuhannya dari pasca persalinan, kemudian penurunan uterus atau rahim yang disebut juga involusi uteri yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan kemudian pengembalian bentuk tubuh yang dari sebelumnya melahirkan, hamil, kemudian melahirkan, yang akan kembali sebelum sama seperti sebelum saat hamil. Jadi apa sih masa nifas itu? Jadi masa nifas ini atau dapat disebut juga porporium, itu adalah masa setelah persalinan hingga 4-6 minggu, di mana terjadi perubahan anatomis dan fisiologis selama masa kehamilan, berangsur-angsur kembali seperti sebelum hamil. Ini perubahan anatomi saat nifas, saat masa nifas yang bisa terjadi pada tubuh bunda sekalian, dari sistem reproduksi, uterus, vagina, ini akan terjadi perubahan, kemudian terjadi penurunan berat badan, dan juga adanya perubahan pada dinding perut dan peritoneum. Ini rahim, jadi setelah ibu melahirkan terjadi penyusutan. Rahim itu akan berangsur-angsur kembali seperti ukurannya di sebelum hamil. Jadi pada saat usia 7 hari pasca melahirkan itu sudah sekitar setengah simfisis pusat. Kemudian dari uterus itu juga menghasilkan keluaran jaringan desidua yang disebut juga lokea. Nah, lokea ini pada 3 hari pertama itu warnanya bisa merah sampai kehitaman. Kemudian 3 sampai kurang dari 10 hari, lokea ini akan berubah menjadi semakin pucat, merah pucat. Kemudian apabila sudah lebih dari 10 hari, maka warnanya akan menjadi jernih. Apabila di vagina, ini rongga vagina mengecil, kemudian ruge vagina muncul kembali setelah 3 minggu, dan himennya akan berupa sisa jaringan saja. Kemudian terjadi juga penurunan berat badan. Setelah terjadinya penurunan ukuran rahim, kemudian setelah melahirkan itu cairan yang ada di dalam tubuh terjadi proses diuresis, maka terjadi penurunan berat badan 7-9 kg. Tetapi untuk lemak-lemaknya sendiri ini tergantung olahraga yang dilakukan bunda sekalian ya. Kemudian perubahan pada dinding perut, struktur dinding perut menjadi lembek akibat regangan serat elastik dari otot perut itu sendiri, dan juga terjadinya distansi selama kehamilan. Jadi cara menguranginya adalah dengan berolahraga. Kemudian stria gerap ini dapat menetap, tetapi di zaman sekarang ini sudah ada salep-salep yang bisa, krim-krim yang bisa mengurangi stria ini. Kemudian ini merupakan perubahan fisiologis nifas, yaitu sistem traktus urinarius, saluran kencing, kemudian sistem endokrin, dan juga sistem kardiovaskular dan cairan tubuh. Jadi setelah persalinan, kapasitas buli itu meningkat dan terjadi lebih insensitif, sehingga pengosongan itu bisa tidak sempurna. Nah, ini bisa menyebabkan retensi urin bila lebih dari 4 jam. Kemudian diameter dari ureter dan pelvis ini bisa mengecil dari minggu ke-2 sampai ke-8. Dari sistem endokrin sendiri munculnya peran progesteron, estrogen, prolaktin, dan kortisol, serta insulin ini berperan penting dalam stimulasi pertumbuhan dan perkembangan payudara untuk menyusui.
Jadi pada mulai sebelum kehamilan itu payudara ukurannya biasanya lebih kecil. Nah, pada saat kehamilan karena meningkatnya hormon estrogen dan progesteron, akhirnya semakin membesar payudara. Dan di situ memang disiapkan menjadi pabrik ASI pada saat setelah melahirkan. Kemudian dari sistem kardiovaskular dan juga cairan tubuh, curah jantung itu meningkat pada sampai 2 hari setelah melahirkan, dan kemudian volume cairan tubuh akan turun berangsur-angsur setelah 1 minggu. Nah, kondisi diuresis itu yang seperti tadi saya jelaskan, bahwa cairan tubuh yang ada di dalam pembuluh darah ini keluar ke ekstraseluler, kemudian akan dikeluarkan melalui kencing. Nah, ini sekitar 2-5 hari pasca persalinan. Jadi tujuan perawatan masa nifas ini adalah untuk memberi dukungan pada ibu dan keluarga baru, mencegah dan diagnosis serta pengobatan bila ada komplikasi. Kemudian bila memerlukan rujukan ke spesialis dapat dilakukan, kemudian serta mendukung menyusui, konseling nutrisi maternal dan suplementasi, konseling kontrasepsi, dan juga bagaimana sih cara memulai aktivitas seksual dan juga imunisasi pada bayinya. Nah, ini perawatan pasca operasi sesar, jadi melahirkan bisa dari 2 cara, yaitu dari pervaginam dan perabdominam. Cesarean section ini adalah yang perabdominam. Nah, ini adalah merupakan cara-caranya, yaitu rawat luka 1 minggu pasca operasi, kemudian dapat minum obat anti nyeri, kemudian juga harus dapat memonitor tanda infeksi. Jadi apabila ada panas tinggi, kemudian ada cairan yang merembes dari luka operasi, nah itu tanda-tanda infeksi ya Bunda sekalian. Kemudian dapat diberikan salep bila pada luka operasi. Nah, ini perawatan di rumah, terutama pada persalinan pervaginam, persalinan normal, nah membersihkan vulva dan vagina ini arahnya dari depan ke belakang, jadi dari vulva vagina ke anus. Kemudian bila dilakukan jahitan episiotomi, dapat dilakukan kompres dingin pada jam pertama di hari setelah dilakukan penjahitan. Kemudian waspada nyeri berlebih pada perineum, vagina, atau anus. Kemudian koitus sendiri sebenarnya dari literatur dapat dilakukan 2 minggu pasca salin, tapi mungkin karena negara kita mayoritas Muslim, jadi menunggu setelah keluarnya darah nifas itu selesai. Karena koitus yang terlalu cepat itu dapat menyebabkan nyeri pada kemaluan, karena epitel-epitel di vagina memang cenderung masih tipis. Kemudian bila ada tanda-tanda infeksi, segera ke kontrol ke fasilitas kesehatan. Berikutnya adalah kontrasepsi. Jadi kontrasepsi ini juga termasuk dalam pembahasan masa nifas, apalagi pada bunda sekalian yang menyusui. Jadi bila melakukan ASI, nah ini merupakan kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan, yaitu pil progestin, kemudian DMPA atau yang kita tahu sebagai suntik KB 3 bulan, kemudian implan dan pemasangan IUD atau spiral, dan juga pil kombinasi bila disarankan. Ini merupakan komplikasi pada masa nifas yang paling sering, yaitu mastitis, infeksi, retensi urin. Nah, depresi ini yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Dr. Mia. Dan penyakit tromboemboli, preeklamsi, dan juga masalah neurovaskular dan sendi. Nah, ini merupakan komplikasi yang paling sering pada ibu pada masa nifas, yaitu mastitis. Ini merupakan infeksi parenkim payudara yang dengan gejalanya itu payudaranya membengkak, merah, kemudian dari gejala klinis ibunya itu ada menggigil, kemudian terasa nyeri dan sering biasanya terjadi pada salah satu sisi saja. Nah, apabila sudah ada tanda seperti itu, harap segera ditangani dengan pemberian antibiotik. Karena apabila terlambat,
itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah. Nah, kita sebut sebagai mastitis supuratif atau sampai abses mama. Nah, apabila sudah sampai abses mama, nah itu memerlukan tindakan operatif, yaitu insisi drainase. Cairan infeksinya dikeluarkan. Kemudian retensi urin. Nah, ini merupakan gangguan berkemih setelah 4 jam pasca persalinan dengan faktor resiko persalinan lama, persalinan pervaginam dengan alat, kemudian penggunaan kateterisasi sebelumnya, dan pemberian oksitosin serta analgesik lokal. Nah, cara menanganinya adalah dengan pemasangan kateter, dan setelah pemasangan kateter itu perlu ada observasi beberapa jumlah cairan yang keluar dari kateter tersebut. Kemudian komplikasi yang tersering kedua yaitu infeksi nifas. Nah, gejalanya itu dengan adanya peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian adanya menggigil, nyeri perut dan nyeri tekan, serta ada loke yang berbau. Nah, bila dilakukan pemeriksaan lab darah, maka sel darah putihnya itu meningkat sampai 15.000 sampai 30.000. Nah, penanganannya segera ke dokter untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian resiko terjadinya tromboemboli, kemudian dia masuk ke pembuluh darah dan akhirnya berhenti di paru, dan ini bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, jadi pada saat persalinan, walaupun normal ataupun biasanya memang disarankan 1 hari setelah dilakukan tindakan sudah melakukan naikkan kaki kanan kiri, bisa berdiri adalah untuk menjalani masa nifas yang sehat perlu mengenali tanda-tanda normal dan tidak normal yang bisa terjadi pada tubuh Bunda sekalian. Kemudian dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, komplikasi dapat diatasi dengan baik, serta konseling keluarga berencana, pemilihan kontrasepsi yang tepat, nutrisi, dan pentingnya menyusui juga termasuk dalam masa nifas yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Alvin. Ternyata masa nifas itu bukan hanya masa seorang wanita mengeluarkan darah nifas ya dokter, tapi ada banyak hal yang terjadi pada tubuh seorang ibu pasca persalinan, dan tentunya ini pada beberapa wanita juga perubahan tubuh setelah hamil, melahirkan, masa nifas ini ternyata juga menjadi sebuah kekhawatiran juga ya dokter ya, mengenai kondisi-kondisi yang dialaminya itu. Nah, baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dokter untuk penjelasannya? Sudah, nanti sambil diskusi aja. Baik, baik. Terima kasih Dr. Alvin untuk materinya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Dr. Brihastami Sawitri. Oke, baik. Sebelum Dr. Brihastami menyampaikan, saya akan memperkenalkan dulu untuk Dr. Brihastami ini. Nama lengkapnya adalah Dr. Brihastami Sawitri, SPKJ atau akrab dipanggil dengan Dr. Mia. Beliau juga lulusan dari FK UNER dan juga dari pendidikan spesialis kedokteran jiwa. Saat ini beliau juga seorang dosen di FK UNER. Untuk praktek, beliau berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Namun beberapa kali juga melayani pasien dari Rumah Sakit RSCA Kendang Sari ketika memang ada pasien yang membutuhkan konsultasi dengan beliau. Selamat siang, Dr. Mia. Selamat siang, Mbak Didi. Apa kabar? Baik, sehat, dokter? Alhamdulillah sehat, Mbak Didi. Iya, baik. Silahkan, dokter, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Mbak Didi. Terima kasih juga perkenalannya. Saya izin share ya. Saya harap juga ibu-ibu dan bapak-bapak nih ya, ada juga bapak-bapak ternyata ya, pada siang hari ini dalam keadaan sehat juga. Senang sekali saya diundang oleh RSCA Kendang Sari untuk berbicara soal
depresi pasca melahirkan dan solusinya begitu ya. Benar tadi selain di Rumah Sakit Unair, di Dr. Sutomo, saya juga sesekali diminta untuk menangani pasien yang mungkin mengalami permasalahan psikiatri yang ada di Rumah Sakit Kendang Sari, begitu ya, Rumah Sakit Kendang Sari. Oke, terkait tugas saya, nah mungkin kita semua tahu tadi ya, sudah mendengar dari Dr. Alvin juga bahwa begitu banyak hal yang terjadi pasca nifas atau setelah melahirkan. Biasanya nih, momen kelahiran bayi itu dianggap sebagai sesuatu yang membahagiakan begitu ya. Meskipun ya kan, kadang-kadang romantisasinya ini juga kadang berlebihan ya dibandingkan dengan kenyataannya gitu ya. Mestinya biasanya kalau kita foto-foto pasti yang atau tadi ada video gitu ya, pasti yang tampak itu rasanya sesuatu yang sifatnya lancar begitu ya, sehat dan sebagainya gitu. Padahal pada beberapa kasus tidak demikian ya, ada tantangan-tantangan tersendiri yang mengikuti kelahiran seorang bayi. Ini ya. Jadi kalau tadi mungkin ekspektasinya spontan gitu ya, menyusui dengan normal, kemudian bayinya juga tidak terlalu rewel dan sebagainya. Namun pada realitanya gitu kan, kadang-kadang ada yang selalu ada yang dinyinyiri gitu ya. Misalnya, oh kok ini sih sesar sih gitu, kok nggak ASI sih gitu ya, terus dan lain sebagainya. Kok pakai ini sih, pakai diaper sekali buang sih gitu. Kok nggak pakai gurita dan sebagainya gitu ya, kok nggak dikasih makan dan sebagainya. Pasti aja ada yang dikomentarin gitu ya. Padahal tanpa harus dikomentarin pun seorang ibu seringkali juga begitu banyak hal-hal yang dia pikirkan gitu ya. Dia pasti seringkali overcritical terhadap dirinya sendiri. Misalnya, oh kayaknya aku nih bukan ibu yang baik nih, harusnya aku begini gitu ya, harusnya aku begitu dan sebagainya. Belum lagi kekurangan tidur ya, karena adanya kehadiran anggota keluarga baru. Tentunya tidak seromantis yang digambarkan gitu ya di media-media seperti itu. Tadi sudah dibicarakan banyak yang terjadi di masa nifas, ada perubahan fisik yang sebenarnya tidak sedikit ya bagi seorang perempuan, terutama mungkin ibu baru ya. Perubahan itu bisa berdampak yang begitu dalam terhadap self esteem-nya, terhadap kepercayaan dirinya, terhadap identitas dirinya sendiri begitu ya. Sudah ada perubahan status begitu ya dari seorang, misalnya sebelumnya seorang lajang, kemudian seorang istri, calon ibu, sekarang menjadi seorang ibu. Belum lagi perubahan biologis yang mungkin tidak tampak secara fisik ya. Kalau fisik sudah banyak ya, ada perlukaan, ada perubahan berat badan dan sebagainya begitu ya. Ada ada flek-flek dan sebagainya. Kemudian ada yang mungkin kita tidak terlalu melihat, yaitu yang sifatnya biologis, hormonal gitu ya. Tapi bisa dirasakan. Belum lagi perubahan kebiasaan ya. Biasanya mungkin yang dilayani mungkin hanya diri sendiri dan pasangan gitu ya, dan suami, kemudian sekarang ada anggota baru. Alhamdulillah, syukur kalau misalnya memang ada orang-orang yang membantu di dalam rumah itu ya, entah itu anggota keluarga ataupun asisten rumah tangga yang bisa membantu. Namun tidak selalu demikian kejadiannya di zaman sekarang ini begitu ya, di mana mungkin keluarga semakin nuclear family ya, tidak extended ya. Kalau dulu kan keluarga besar gitu ya. Kalau misalnya orang bilang it takes a village to raise a kid gitu ya, membutuhkan satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Mungkin dulu tuh sangat-sangat terasa ya, karena tetangga juga begitu guyupnya begitu ya. Kalau sekarang mungkin semuanya memiliki kesibukan masing-masing yang tidak semudah itu. Belum lagi apalagi di situasi pandemi ini ya, kita semakin ada physical distancing. Kemudian jam tidur yang mungkin terjadi tidak hanya terkait masalah pola tidur anak saja, namun juga secara biologis mungkin terjadi perubahan jam tidur. Kemudian tentunya ada perubahan peran dan tanggung jawab ya yang mengiringi perubahan status tadi, gitu ya.
Nah, mungkin bunda-bunda yang ada di sini juga sudah pernah mendengar baby blues syndrome. Baby blues syndrome itu normal atau tidak sih? Gitu ya. Dikatakan sebenarnya baby blues syndrome sebenarnya sesuatu yang sifatnya fungsional, artinya merupakan dampak yang wajar terjadi akibat perubahan hormonal yang terjadi pada saat kita setelah melahirkan, di mana mungkin ada hormon-hormon yang terjun bebas ya, dan itu berdampak langsung terhadap mood seseorang. Mungkin bunda dan juga ayah yang ada di sini ya bisa mengamati ada beberapa perempuan yang kalau menjelang menstruasi itu lebih baper, lebih sensitif, lebih gampang marah gitu ya, sakit semua badannya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dibayangkan seperti itu yang terjadi pada saat baby blues syndrome, namun mungkin intensitasnya lebih besar kadang-kadang seperti itu. Dikatakan menurut penelitian sampai 80% perempuan mengalami baby blues syndrome gitu ya. Jadi cukup sering, mulai dari beberapa jam setelah melahirkan sampai dengan berakhir biasanya dalam 2 minggu gitu ya. Jadi biasanya dalam 2 minggu bisa berhenti sendiri. Tadi kan kita sudah belajar banyak tentang perubahan fisik dari yang tadi kita ceritakan ya, bisa jadi mungkin senangnya banget excited, mungkin bingung juga aku harus ngapain ini, kemudian kecemasan, aku bisa nggak ya untuk membesarkan anak ini dan sebagainya, untuk merawat anak ini. Kemudian tadi ada perasaan letih, capek, dan juga kewalahan. Nah, ini dia beberapa gejala dari baby blues. Ya, mungkin sulit berpikir, sulit memutuskan pakai popok ini atau popok itu ya. Kemudian ada juga merasa kesulitan bonding dengan anaknya ya. Mungkin merasa asing, merasa kok aku nggak seperti yang kalau di gambar-gambar itu ya, yang langsung kayak apa ya, merasakan kedekatan emosi dengan anak gitu ya. Kemudian ada yang mungkin cemas, khawatir tentang kesehatan dan keselamatan bayinya. Tadi mungkin ada yang fluktuasi atau berubah-ubah mood-nya. Ada yang merasakan ancaman kehilangan dari kehidupannya yang lama. Mungkin dulu bisa hangout sampai malam, kalau sekarang sudah tidak bisa. Kemudian nggak perlu yang ribet-ribet, kadang juga kehilangan masa mandi dengan bebas ya, mungkin sudah tidak bisa lagi, belum udah dipanggil, ini bayinya haus, begitu ya. Kemudian yang namanya me time itu mungkin semakin sulit untuk didapatkan. Kemudian ada yang merasa juga kesulitan tidur ya, mungkin masih terkait dengan pola bangun tidur anaknya. Nah, kadang-kadang juga suka ini melo sendiri, nangis sendiri tanpa alasan yang jelas, atau mungkin ada alasannya tapi sepele, yang mungkin orang-orang sekitarnya merasa, ini kok sensi amat ya. Gitu. Kemudian, apa yang terjadi kalau misalnya hal tersebut berlangsung lebih dari 2 minggu, bahkan mungkin intensitasnya semakin berat. Hal ini mungkin bisa dikatakan sebagai depresi postpartum. Nama lainnya mungkin bisa postpartum depression, perinatal depression. Perinatal mungkin sejak sebelum melahirkan pun sudah dirasakan atau sudah dialami, gitu ya. Kemudian kalau bahasa Indonesianya mungkin depresi pasca melahirkan. Nah, apa sih bedanya? Ya, mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa perbedaan antara baby blues dengan perinatal mood disorder atau PPD atau postpartum depression gitu ya. Kalau tadi ada sama-sama nih kurang tidur gitu ya. Kalau misalnya pada baby blues oke, jadi agak lebih sensi ya. Tapi kalau pada perinatal depression atau pada postpartum depression mungkin bisa sampai marah gitu ya. Kalau mengenai bonding tadi ya, ikatan dengan bayi, biasanya pada baby blues akan membaik setelah minggu kedua begitu ya. Namun tidak demikian dengan perinatal mood disorder atau postpartum depression. Bondingnya tidak ada, bahkan dia merasa asing. Ada juga yang benci bahkan menolak, tidak mau menggendong bayinya. Gitu. Mengenai menyusui, nah ini memang saling terkait ya. Proses menyusui yang tidak lancar biasanya sering menyertai baby blues dan juga
perinatal depression. Jadi kalau kadang-kadang kesulitan itu bisa kita masih punya kepercayaan, oh oke, kalau dibantu nih bisa gitu kan. Tapi tidak demikian kalau sudah ada depression ya. Jadi kita mungkin tidak mau mencoba, tidak menikmati gitu ya, tapi juga tidak mencari pertolongan tentang hal tersebut. Gitu. Kalau ngomongin soal me time, hangout gitu ya, kalau baby blues nih mungkin susah, tapi kita masih pingin gitu kayaknya, wah kayaknya enak banget kalau bisa me time gitu ya. Tapi kalau sudah perinatal depression nih, biasanya sudah tidak ada lagi nih keinginan buat pingin keluar, me time, dan sebagainya. Sudah tidak ada kemauan. Gitu. Kalau hubungan dengan makan, tadi dikatakan kalau misalnya baby blues kadang-kadang kita nafsu makan juga mulai berkurang ya. Mungkin juga sibuk gitu, tidak sempat makan. Pada perinatal mood disorder mungkin bisa jadi makan itu adalah musuh besar ataupun malah best friend. Jadi dia mencari comfort dari makanan, makan terus gitu ya. Kalau begitu juga tentang kecemasan atau kegelisahan yang tadi dialami, kalau baby blues masih khawatir tentang anaknya, mungkin kita cukup baik nggak ya, sudah kenyang nggak ya, popoknya basah nggak ya, gitu ya. Kalau pada perinatal mood disorder atau depression, lebih berat lagi. Mungkin kita khawatir apakah kita ini layak atau tidak. Jadi ibu layak hidup atau tidak. Kemudian jangan-jangan keluargaku lebih baik kalau aku nggak ada. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya baby blues tadi dikatakan misalnya dalam 1-2 minggu kita akan membaik dan merasa lebih bisa mengikuti perubahan hidup yang terjadi. Tidak demikian dengan perinatal mood disorder. Jadi dia tidak membaik seiring waktu dan mulai mempertanyakan ya, apakah aku nih harusnya jadi ibu atau tidak sebenarnya, begitu ya. Coba dibandingkan dengan apa yang normal gitu ya. Jadi kalau yang normal memang ada perubahan hidup, tapi kita masih merasa excited tentang perubahan-perubahan itu. Seperti itu. Lalu kemudian kita tidak terlalu mempertanyakan apakah kita ini mampu atau tidak untuk menjadi seorang ibu yang baik. Itu. Nah, kalau kita berbicara soal penyebabnya dari postpartum depression, tentunya tidak lepas dari ketiga hal ini. Tadi banyak faktor biologisnya ya, yang kita bicara soal hormonal itu ya, dia sudah mempengaruhi neurokimia di otak, itu yang menyebabkan tadi ada kelelahan yang amat sangat, tidak ada energi, tidak ada motivasi, merasa bersalah, merasa putus asa, bahkan kalau pada rasa putus asa yang berat, dia bisa membuat seorang ibu ingin mengakhiri hidup, atau bahkan pada yang sangat berat mengakhiri hidup bayinya juga, supaya mungkin bayinya tidak menderita dan sebagainya. Kemudian ada faktor psikologis. Jadi memang kepribadian setiap orang berbeda ya. Ada kepribadian tertentu yang lebih rentan terhadap gangguan depresi ini. Juga faktor lingkungan. Nah, ini tidak kalah pentingnya ya. Bagaimana lingkungan mensupport seorang ibu yang baru lahir gitu ya. Lingkungan ini mulai dari suami, kemudian keluarga dekat, bahkan sampai lingkungan kantor dan juga support system lainnya dari pertemanan, lingkungan tetangga, perumahan, dan juga mungkin komunitas-komunitasnya yang lain. Termasuk rumah sakit ya dalam hal ini ya. Nah, ini ada beberapa orang yang mungkin lebih rentan untuk mengalami perinatal depression. Jadi mungkin misalnya sebelumnya dia sudah ada gangguan depresi, atau mungkin kelahirannya sulit, tadi dikatakan misalnya mengalami sesar, atau mungkin vakum gitu ya, ataupun dirangsang dengan obat, oksitosin misalnya ya, persalinannya berlangsung lama, dikatakan lebih rentan untuk mengalami postnatal depression atau PPD. Kemudian ada juga yang kalau tadi support sistemnya mungkin kurang baik gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin jangan salah ya, tidak hanya pada saat kelahiran saja ya, kelahiran bayi hidup ya. Apalagi kalau misalnya ada
penyulit, selain penyulit ada penyakit pada bayi ya, misalnya bayinya sakit, tidak sehat, atau bahkan bayi yang meninggal. Itu sangat-sangat meningkat untuk kemungkinan terjadi postpartum depression. Seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi. Oke. Dan kalau tidak ditangani, tadi ya, bisa saja berkelanjutan. Misalnya tidak membaik, ibu tidak pulih sepenuhnya, tentunya ada dampaknya juga ya. Atau mungkin membaik kemudian relapse, kambuh-kambuhan. Atau memberat seperti tadi menyakiti diri dan orang lain, juga mungkin adanya psikosis postpartum ya. Atau postpartum psikosis ini mungkin lebih ditandai tadi ada bisikan-bisikan suara yang dia dengar, atau ada belief atau kepercayaan atau delusi yang tidak benar, misalnya bahwa anaknya ini mungkin anak yang membawa sial dan sebagainya, atau dia ini mungkin apa ya, mungkin penuh dengan dosa dan sebagainya, mungkin tidak sesuai dengan realita sebenarnya. Jadi kalau mungkin sudah psikosis atau psikosis tadi ya, yang sudah termasuk gangguan jiwa berat, maka penanganannya akan lebih sulit lagi karena obat-obatannya akan lebih banyak lagi dibandingkan dengan postpartum depression biasa. Ini dia, tidak hanya pada ibu, pastinya kalau sudah ada postpartum depression, bayinya akan terdampak. Penelitian juga menunjukkan bahwa PPD pada ibu, postpartum depression pada ibu akan berhubungan dengan berat badan yang lebih rendah pada bayi. Kemudian bayi juga lebih cenderung sulit untuk menyusui, rewel ya. Kemudian rewel selain pada saat menyusui juga pada saat makan nanti. Kemudian juga ada gangguan tidur. Jadi mereka biasanya lebih sulit tidurnya, pola tidurnya terganggu, begitu ya, terbalik pola tidurnya. Kemudian sulit untuk membentuk ikatan emosional ya, selain dengan ibu, kadang dengan pengasuh lainnya. Jadi memang bayinya merasa tertolak, terutama jika tidak ada figur surrogate mother atau pengganti ibu yang bisa menggantikan pada saat ibu ini masih dalam pemulihan PPD-nya. Kemudian anak-anak dengan ibu yang PPD juga dikaitkan dengan masalah perilaku yang lebih tinggi gitu ya. Jadi tidak hanya pada saat masa balita, batita, juga pada saat mereka sekolah. Ibu yang PPD juga sering dikaitkan dengan angka hiperaktivitas pada anaknya ya. Jadi anaknya mungkin lebih hiperaktif. Ada attention deficit, sulit konsentrasi, sulit fokus. Anak juga lebih rentan untuk mengalami depresi. Kemudian juga karena ibu ini lebih abai terhadap well-being anak, terhadap kesehatan, kebersihan anak,